Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban fi ta'limil lughah al-arabiyyah. Ma'akum ana Ustadzah Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar mengenai kata tanya madza, liman, man, dan hal inda. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membuka diktat bahasa Arab kelas 7 halaman 41 dan halaman 42. Bagaimana? Sudah siap? Sebelum kita mulai belajarnya, perkenankanlah Bu Suci untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik dapat memahami fungsi sosial dan menerapkan tindak tutur yang menyertakan kata tanya, madza, man, liman, dan hal inda dalam percakapan sederhana berkaitan dengan tema al-baitu dalam kehidupan sehari-hari. Kata tanya yang pertama adalah madza. Madza. Arti dari madza adalah apa yang digunakan untuk menanyakan macam-macam benda, biasanya digabung dengan ruang atau tempat. Pada bab ini, kata tanya madza dikaitkan dengan ruang atau tempat yang ada di rumah atau di sekolah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini. Madza amamal baiti? Madza amamal baiti? Amamal baiti hadiqatun. Amamal baiti hadiqatun. Artinya, apa yang ada di depan rumah? Di depan rumah ada taman. Cermati contoh yang kedua. Madza fil haqibati? Madza fil haqibati? Fil haqibati kurrasatun. Fil haqibati kurrasatun. Artinya, apa yang ada di dalam tas? Di dalam tas ada buku tulis. Dari kedua contoh yang sudah kita cermati, kita bisa menyimpulkan bahwa pertanyaan yang diawali dengan madza, maka jawabannya adalah kata benda. Seperti contoh di atas, hadiqatun dan kurrasatun merupakan benda-benda yang ada di rumah maupun ada di sekolah. Hal paham itu? Nah, Samir, kita lanjutkan ke kata tanya yang kedua, yaitu man. Man artinya siapa? Digunakan untuk menanyakan orang, biasanya digabung dengan ruang atau tempat. Pada bab ini, ruang atau tempat yang dimaksud adalah rumah atau sekolah. Kita perhatikan contoh di bawah ini. Contoh yang pertama. Man amamal madrasati? Man amamal madrasati? Amamal madrasati mudarrisun. Amamal madrasati mudarrisun. Artinya, siapa yang ada di depan sekolah? Di depan sekolah ada guru. Contoh yang kedua. Man fil maktabati? Man fil maktabati? Fil maktabati muwazzafun. Fil maktabati muwazzafun. Artinya, siapa yang ada di dalam perpustakaan? Di dalam perpustakaan ada pegawai. Anak-anakku, dari dua kalimat tersebut kita bisa melihat bahwa kata tanya yang digunakan adalah man, yang berarti siapa. Dan di situ jawaban yang dimaksud disebutkan mudarrisun dan muwazzafun. Mudarrisun dan muwazzafun termasuk profesi, yaitu menyatakan tentang orang. Sudah paham mengenai kata tanya man? Masih semangat ya anak-anak? Karena pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kata tanya liman. Arti dari liman adalah milik siapa. Digunakan untuk menanyakan kepemilikan suatu benda. Jawaban dari pertanyaan ini menggunakan huruf li
yang artinya milik. Perhatikan contoh berikut ini. Liman dzalikal bait? Liman dzalikal bait? Dzalikal bait li Utsman. Dzalikal bait li Utsman. Artinya, milik siapa rumah itu? Rumah itu milik Utsman. Contoh yang kedua. Liman hadhil ghurfah? Liman hadhil ghurfah? Hadhil ghurfah li Yazid. Hadhil ghurfah li Yazid. Artinya, milik siapa kamar ini? Kamar ini milik Yazid. Jika kita cermati dari contoh di atas, pertanyaan yang diawali dengan liman, maka jawabannya menggunakan huruf li. Liman dzalikal bait di situ dinyatakan li Utsman. Begitu juga dengan pertanyaan yang kedua, di situ ada kata li Yazid yang artinya milik Yazid. Hal fahimtum? Anak-anakku, sampailah kita mempelajari kata tanya terakhir pada kesempatan kali ini, yaitu hal inda. Hal inda. Arti dari hal inda adalah apakah, mempunyai, digunakan untuk menanyakan kepemilikan suatu benda. Jawaban dari pertanyaan ini diawali dengan na'am yang berarti iya dan la yang berarti tidak. Untuk lebih jelasnya, kita cermati contoh berikut. Contoh yang pertama, hal inda Khalid baitun? Hal inda Khalid baitun? Na'am, indahu baitun. Na'am, indahu baitun. Artinya, apakah Khalid mempunyai rumah? Ya, dia mempunyai rumah. Contoh yang kedua, hal indaka ma'jun? Hal indaka ma'jun? La, laisa li ma'jun. La, laisa li ma'jun. Yang artinya, apakah kamu mempunyai pasta gigi? Tidak, saya tidak mempunyai pasta gigi. Seperti biasa anak-anakku, jika pertanyaan diawali dengan hal, maka jawabannya diawali pula dengan na'am jika sesuai dan la jika tidak sesuai. Jika subjek mempunyai benda yang dimaksud atau ditanyakan, maka kita menggunakan jawaban na'am. Sementara jika subjek tidak mempunyai benda yang dimaksud dalam pertanyaan, kita menjawab dengan la, kemudian diikuti dengan laisa. Demikian penjelasan Bu Suci, bagaimana, mudah kan? Jika anak-anak menemukan kesulitan mengenai materi ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Syukran jazilan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.